Halo netizen, pada kesempatan kali ini, Film Story akan mengulas sebuah film perselingkuhan yang berjudul Fatally, rilis pada 18 Desember tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang kehidupan seorang kulit hitam bernama Derek, diperankan oleh Michael Ealy, sosok seorang pebisnis dan bintang olahraga. Derek dikenal sebagai orang yang memiliki kehidupan mapan mulai dari rumah mewah, mobil keren, dan pastinya serba berkecukupan. Dalam menjalankan bisnisnya, Derek berpartner dengan Reeve yang diperankan oleh Mike Colter. Selain sukses, mereka berdua telah sama-sama memiliki istri. Sebelum kita lanjutkan, saya sangat mengapresiasi netizen semua untuk subscribe di channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi film menarik lainnya. Pada akhir belakangan ini, Derek merasakan ada perubahan dalam pernikahan mereka. Istri Derek, Tracy, diperankan oleh Damaris Lewis, bersikap agak berbeda dari biasanya. Kegundahan ini disampaikan Derek kepada rekan bisnisnya Reeve. Hingga pada suatu kesempatan di luar kota, Reeve meminta Derek untuk sejenak melupakan pernikahannya dan ikut bersenang-senang. Dalam acara pesta tersebut, Derek bertemu dengan seorang perempuan bernama Quinlan. Setelah melalui obrolan singkat, mereka berdua berlanjut melantai bersama. Karena dipengaruhi minuman keras, tanpa terelakkan lagi, akhirnya mereka membajak sawah bersama. Bukan hanya itu, hingga keesokan harinya, Quinlan kembali terbangun dan meminta Derek untuk membajak sawahnya kedua kali, dan akhirnya sawah pun bisa diirigasi kembali. Sepulang dari luar kota, Derek mendapati istrinya sedang tidur pulas. Disinilah ia merasakan perasaan bersalah karena telah berbuat kecurangan. Tetapi semua telah terjadi. Derek hanya bisa berpura-pura bahwa tidak ada apapun yang terjadi. Keesokan harinya, Derek kembali bekerja dan berhasil mendealkan suatu proyek baru, hingga tiba-tiba sepupunya datang untuk meminta bantuan finansial kepadanya. Dan tanpa ragu-ragu, Derek langsung memberikan pada sepupunya yang disayanginya itu. Di malam harinya, Derek ingin memberikan kejutan kepada istrinya dengan membuat masakan untuknya. Aneh, sesuatu yang tidak pernah dilakukannya semenjak setelah menikah. Jadi netizen, berhati-hati bila suami jarang memperhatikan, tiba-tiba dia bersikap baik. Bisa jadi ada sesuatu yang disembunyikannya. Lalu, datanglah Tracy sambil terkejut. Ada apa ini suamiku? Dan Derek meyakinkan bahwa ini adalah kencan mereka. Dan bisa ditebak, Derek kembali mengairi sawah resminya. Ketika saat sibuk dibajak, Derek mendengar bunyi sesuatu di dalam rumah. Lalu, semuanya terhenti dan dia memeriksa rumahnya. Betapa terkejutnya, ternyata ada seseorang yang berusaha menyerangnya dengan senjata api. Kemudian, tanpa terelakkan, perkelahian pun terjadi. Berbekal stick golf, akhirnya Derek berhasil mengusir si penyusup. Tak lama kemudian, polisi pun berdatangan ke rumah Derek. Pada saat penyelidikan, betapa terkejutnya Derek ketika mengetahui salah satu polisi yang datang adalah ternyata Quinlan, pemilik sawah yang sempat dibajaknya di malam itu. Hal ini membuat Derek tidak menyangka dan dia pun berpikir, mampus deh gue. Berdalih untuk penyelidikan, Quinlan mengajak Tracy ke kamar tidurnya dan melarang Derek untuk ikut. Di sana, dia melihat isi kamar dan menanyakan pertanyaan yang jauh dari penyelidikan. Hal itu membuat Tracy agak sedikit heran. Selesai dari kamar, Quinlan kembali menemui Derek yang semakin gelisah seperti kelapa kopior. Kemudian, Sin beralih ke rumah mantan suami Quinlan, di mana dia sedang sibuk untuk mengantar gadis kecilnya ke sekolah. Tiba-tiba, Quinlan mendatanginya dan ternyata perdebatan sengit tentang hak asuh pun terjadi. Di dalam perdebatan, sang mantan suami tidak mengizinkan Quinlan mendapat hak asuh karena menurutnya, Quinlan adalah ibu yang kacau, di mana pada masa lalu, anak mereka hampir mati karena Quinlan teledor meletakkan senjata setelah mabuk. Meski Quinlan bersikeras dia tidak mabuk lagi, mantannya tetap ngotot tidak mengizinkan untuk mendekati anaknya. Hal ini membuat Quinlan semakin jengkel dengan mantan suaminya itu. Di hari berikutnya, Derek menemui Quinlan di kantor polisi. Dia bertujuan ingin berterus terang dan menanyakan maksud Quinlan ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Bukannya mengakui kesalahannya, Quinlan malah menyanggah dan mengatakan
Memangnya sawahku gratis? Ternyata, tujuan Quinlan mengizinkan Derek membajak sawahnya karena dia ingin memanfaatkan Derek untuk membantunya mendapatkan anaknya kembali dari mantan suami. Namun, sampai detik ini, Derek tidak menyadarinya. Semua trik dilakukan Quinlan dengan sangat rapi karena dia adalah seorang polisi, membuat Derek kelepek-kelepek. Nah, buat netizen, viewer, jika kamu menemukan suami kamu kelepek-kelepek di rumah seperti ikan, segera pasangi GPS agar sedikit aman. Suatu hari, Derek pulang kerja dan menemukan Tracy bersama Quinlan di rumahnya. Kejadian ini membuat Derek semakin gelisah dan bertanya-tanya, apa yang diinginkan oleh Quinlan. Setelah pertemuan Tracy dengan Quinlan, Tracy bersikeras kepada Derek agar dia diizinkan untuk membangun karirnya. Semula Derek menolaknya, tapi Tracy berargumen dan untuk menghindari masalah, dengan terpaksa Derek mengizinkannya. Suatu ketika, saat Derek keluar dari kantor, Quinlan mendatanginya dan mengajaknya berjalan-jalan ke pantai. Setibanya di deretan rumah pantai, Quinlan memberikan teropong kepada Derek dan memintanya untuk melihat ke arah rumah pantai. Dengan teropong dari Quinlan, Derek melihat rekan bisnisnya, Reeve, berada di sana. Dan betapa terkejutnya Derek. Dia melihat Tracy bersama Reeve. Dia menjadi emosi dan ingin pergi ke rumah itu. Tetapi hal ini dilarang oleh Quinlan. Akhirnya, Quinlan kembali mendatangi mantan suaminya untuk kesekian kali. Meskipun dengan beragam argumen dan alasan, suaminya ngotot tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan hak asuh anaknya kepada Quinlan. Hingga sepeninggal suaminya, Quinlan menjadi murka dan berniat menghabisi mantannya itu. Derek, yang sedang berada dalam kondisi mental yang hancur karena perselingkuhan istrinya, akhirnya memutuskan pergi ke rumah Quinlan. Pikirannya benar-benar kalut antara dosa dan penyesalan. Belum lagi ditambah Quinlan yang dipikirnya seperti psikopat. Saat tengah minum whisky bersama Quinlan, ternyata diam-diam Quinlan menggodanya karena sawahnya kering. Dengan emosi dan terpaksa, Derek membajak sawah Quinlan dengan kasar membuatnya menjadi marah. Keesokan harinya, ketika Derek berada di rumah, terdengar ketukan pintu. Derek sangat terkejut, ternyata yang mengetuk pintunya adalah seorang polisi. Dengan perlahan, dia menanyakan kepada sang polisi, "Ada masalah apa ini?" Ternyata, polisi tersebut tidak mau menjawabnya. Setibanya di kantor polisi, Quinlan menginterogasi Derek, dan betapa terkejutnya begitu Derek melihat foto yang dibawa oleh Quinlan. Ternyata, di foto itu, Derek melihat Tracy dan Reeve telah menjadi korban pembunuhan ganda. Derek pun hancur penuh penyesalan. Melihat hal itu, Quinlan bukannya membujuk, malah dia menuduh Derek yang melakukan pembunuhan itu. Tentu, hal ini ditolak oleh Derek mentah-mentah. Namun, dengan bahasa dan imajinasi dari Quinlan, Derek seperti terbawa dan berimajinasi dia adalah pembunuhnya, meskipun sebenarnya bukan dia pelakunya. Karena belum ada dakwaan, akhirnya pengacara Derek mengajukan penangguhan penahanan. Di saat acara pemakaman Tracy, Quinlan tampak menghadiri acara tersebut. Lalu, serta-merta Derek menghampirinya. Dari pembicaraan singkat berdua, Quinlan mengatakan secara tersirat bahwa ialah pembunuh Tracy dan Reeve. Mengetahui hal ini, Derek mulai emosi. Lagi-lagi, dengan kelihayannya, Quinlan berhasil meyakinkan bahwa saat ini yang menjadi tersangka adalah Derek. Jadi, jangan macam-macam. Mendengar hal itu, Derek kembali kelepek-lepek. Setelah kepergian Quinlan, Derek sempat berbicara dengan ibunya, dan ibunya mengatakan, nama adalah sesuatu yang paling berharga. Oleh itu, bersihkan namamu apapun caranya, begitu ungkap ibunya. Sepulangnya di rumah, Derek ditemani oleh sepupunya, lalu kemudian ia meluahkan semua keluhan kepada sepupunya itu. Singkat kata, sepupunya tidak tahan dan harus membantu Derek menyelesaikan semua masalah ini. Kemudian, sepupu Derek menyiapkan senjata dan segera pergi ke rumah Quinlan. Di sana, ia bersama satu temannya menghajar Quinlan habis-habisan. Namun, karena keahliannya sebagai polisi,
mereka berdua habis dibantai oleh Quinlan. Mengetahui kematian sepupunya, dengan emosi, Derek menuju ke rumah Quinlan. Lagi-lagi, dengan tenang, Quinlan menjelaskan tentang situasi Derek. Jika dia membunuh Quinlan, maka penjara adalah jalan satu-satunya. Lalu, Quinlan menawarkan satu solusi agar Derek membunuh mantan suami Quinlan. Dan sebagai balasannya, Quinlan akan membantu Derek lepas dari tuduhan dan mengalihkan pelaku pembunuhan istri Derek ke Tyrant sepupu Derek yang telah mati. Akhirnya, karena terpepet dan terpaksa, Derek menuju tempat mantan suaminya Quinlan. Di sana, dia coba menjelaskan hal sebenarnya ke mantannya itu. Namun, mantan suami Quinlan menjadi salah paham dan pergumulan pun terjadi. Hal ini diakhiri dengan tertembaknya mantan suami Quinlan dan akhirnya dia pun mati. Sekembalinya Derek membunuh mantan suami Quinlan, dia kembali ke rumah Quinlan. Di sana, dia mulai berargumen dengan Quinlan. Saat itulah Quinlan bicara hal sebenarnya. Lalu, tiba-tiba, Quinlan menyerangnya dan Derek membela diri hingga mereka beradu tembakan. Pada akhirnya, Quinlan tewas ditembak oleh Derek dan ternyata Derek merekam semua pembicaraannya dengan Quinlan. Bukti inilah yang dapat membantu Derek lepas dari tuduhan pembunuhan istrinya. Demikianlah sobat netizen, ulasan film Fatale. Inti dari film ini adalah janganlah melakukan selingkuh. Satu kali lolos, dua kali lolos, tiga kali, bisa-bisa kita kena batunya. Tetap sayangi istri dan anak-anak karena mereka adalah teman hidup sejati. Sampai jumpa di lain kesempatan.